Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Tricahyani dengan NIM 2023 0302 195. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesis dan metabolisme enzim. Enzim merupakan protein yang berperan sebagai katalis untuk mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan dalam suatu reaksi sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Setiap enzim memiliki sifat spesifik, artinya hanya dapat bekerja pada substrat tertentu sesuai dengan bentuk sisi aktifnya. Struktur enzim. Komponen utama dari struktur enzim. Yang pertama yaitu ada apoenzim. Bagian protein dari enzim tidak aktif jika tidak dengan komponen tambahan atau kofaktor. Apoenzim menentukan spesifisitas substrat. Yang kedua, kofaktor, bagian non-protein yang diperlukan untuk mengaktifkan enzim. Bisa berupa ion logam, misalnya zinc, magnesium, atau molekul organik kecil. 3. Holoenzim, kombinasi antara apoenzim dan kofaktor, merupakan bentuk enzim yang aktif. 4. Yaitu situs aktif, bagian spesifik dari enzim di mana substrat berikatan, bentuk sesuai dengan substrat. Yang kelima yaitu situs alosterik, bagian lain dari enzim tempat molekul regulator dapat berikatan, berfungsi mengatur aktivitas enzim. Struktur tingkat molekuler enzim. Yang pertama yaitu struktur primer, yaitu urutan asam amino yang membentuk rantai polipeptida. 2. Struktur sekunder, yaitu lipatan lokal pada rantai polipeptida seperti heliks alfa dan lembaran beta, yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. 3. Yaitu struktur tersier, bentuk tiga dimensi dari polipeptida yang mencakup situs aktif, dibentuk oleh ikatan hidrogen, ikatan sulfida, dan interaksi hidrofobik. Yang keempat yaitu struktur kuartener, yaitu kompleks dari beberapa rantai polipeptida atau subunit yang membentuk satu enzim fungsional. Contohnya yaitu hemoglobin. Contoh dari molekul kofaktor. Yang pertama yaitu ion logam, contohnya zinc, besi, magnesium, dan kalsium. Yang kedua koenzim atau molekul organik kecil, contohnya NAD+, FAD, dan koenzim A. Yang ketiga gugus prostetik atau terikat permanen pada enzim, contohnya itu hem dalam enzim katalase. Jenis dan fungsi enzim. Yang pertama itu ada enzim amilase, fungsinya dalam pencernaan yaitu memecah ikatan glikosidik dalam molekul pati. Artinya enzim pencernaan ini mengubah zat gizi karbohidrat menjadi gula sederhana. Yang kedua, protease merupakan enzim yang mampu menghidrolisis protein menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana seperti peptida kecil dari asam amino. Yang ketiga yaitu selulase berfungsi untuk mengurai ikatan glikosidik beta. Yang keempat yaitu lipase berfungsi untuk mencerna dan menggunakan lemak asin sepenuhnya. Enzim ini memecah lemak susu dan memisahkannya menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Yang kelima yaitu renin, diproduksi di ginjal dan mengatur aktivasi hormon angiotensin yang merangsang kelenjar adrenal untuk memproduksi aldosteron. Renin dilepaskan oleh ginjal ketika terjadi penurunan tekanan darah atau penurunan konsentrasi natrium klorida di tubulus ginjal. Yang terakhir yaitu tripsin, ditemukan di usus kecil, fungsinya untuk memecah protein menjadi asam amino. Selanjutnya ada sifat-sifat dari enzim. Yang pertama, enzim hanya mengubah laju reaksi. Artinya yaitu enzim tidak mengubah produk akhir yang terbentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, tetapi hanya meningkatkan laju reaksi. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik, artinya enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Yang ketiga, yaitu enzim merupakan protein. Oleh karena itu, enzim memiliki sifat seperti protein, yaitu bekerja pada suhu optimum, umumnya pada suhu kamar. Enzim kehilangan aktivitasnya karena pH terlalu asam atau basa kuat dan pelarut organik. Selain itu, terlalu banyak panas juga dapat mengubah sifat enzim sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Selanjutnya, enzim bekerja secara bolak-balik. Reaksi-reaksi yang dikendalikan enzim dapat berbalik. Artinya, enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapai keseimbangan. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa lain atau sebaliknya. Yang terakhir, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH aktivator atau pengaktif, dan inhibitor atau penghambat, serta konsentrasi substrat. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari enzim. Yang pertama ada oksidoreduktase.
Kelas 1, enzim oksidoreduktase mengkatalisa reaksi oksidasi dan reduksi, misalnya alkohol. Oksidoreduktase NAD mengkatalisa oksidasi alkohol menjadi aldehid. Enzim ini melepaskan dua buah elektron seperti dua buah hidrogen dari alkohol untuk menghasilkan aldehid. Subkelas dari oksidoreduktase. Yang pertama yaitu oksidase, memindahkan dua elektron dari donor oksigen, biasanya menyebabkan pembentukan peroksida hidrogen. 2. Oksigenase, mengkatalisa penggabungan kedua atom oksigen ke dalam suatu substrat tunggal. 3. Hidroksilase, menggabungkan sebuah atom molekul oksigen ke dalam substrat. Oksigen yang kedua timbul seperti air. 4. Peroksidase, mempergunakan peroksida hidrogen selain dari oksigen sebagai oksidan. Peroksida NADH mengkatalisa reaksi. Yang kelima, katalase unit di dalam peroksida hidrogen bekerja baik sebagai donor maupun akseptor. Katalase berfungsi di dalam sel untuk mendetoksifikasikan peroksida hidrogen. Yang kedua yaitu ada transferase. Kelas kedua, transferase. Enzim ini terlibat dalam memindahkan grup fungsional antara donor dengan akseptor. Aminoasil, fosfat, satu karbon, dan grup glikosil adalah salah satu dari dua bagian sama besar yang ditransfer. Subunitnya itu yang pertama ada aminotransferase atau transaminase, mentransfer grup amino dari satu asam amino ke akseptor asam keto dengan menghasilkan pembentukan asam amino yang baru dan asam keto yang baru. 2. Kinase, enzim yang memfosforilasi yaitu mengkatalisa pemindahan grup fosforil dari ATP atau trifosfat nukleotida lainnya ke alkohol atau akseptor grup amino, misalnya glukokinase. Yang ketiga yaitu glukosil transferase, mengkatalisa transfer residu glukosil yang aktif ke sebuah glikogen primer. Ikatan fosfosester di dalam disfosfoglukosa urisin adalah labil, yang menyebabkan glukosa berpindah ke glikogen primer yang sedang berkembang. Selanjutnya ada hidrolase, kelas ketiga, yaitu enzim hidrolase. Sebagai satu kelas khusus dari transferase, di mana grup donor tertransfer ke air reaksi yang sama, rata melibatkan pemotongan ikatan peptida. Kelas keempat yaitu enzim lease, adalah enzim yang menambahkan atau menghilangkan unsur air, amonia, atau CO2. Subunitnya yaitu ada dekarboksilase, menghilangkan unsur CO2 dari asam keto alfa, beta, atau asam amino. Yang kedua yaitu dehidratase, menghilangkan unsur H2O dalam sebuah reaksi dehidrasi. Dehidratase sitrat mengubah sitrat menjadi cis akoninat. Yang kelima ada isomerase. Enzim isomerase, enzim dari kelompok yang sangat heterogen mengkatalisa isomerase beberapa jenis, diantaranya cis-trans, ketoenol, dan interkonversi atau perubahan bentuk aldose ketose. Isomerase yang mengkatalisa pembalikan karbon asimetrik terjadi pada epimerase atau resemase. Mutase melibatkan transfer intramolekul pada suatu kelompok seperti fosforil. Transfer tidak perlu langsung, tetapi dapat melibatkan suatu enzim phosphorylated sebagai perantara. Kelas ke-6 yaitu enzim ligase. Ligase berarti mengikat. Enzim ini terlibat dalam reaksi sintesa di mana dua molekul tergabung pada pengeluaran sebuah ATP atau ikatan fosfat energi tinggi. Kegunaan sintetase tersedia untuk grup khusus enzim. Pembentukan asil amino tRNA bekerja koenzim A, glutamin, dan tambahan CO2 sebagai menjadi pirufat adalah reaksi yang dikatalisa oleh enzim ligase. Contohnya yaitu pirufat karboksilase. Cara kerja dari enzim. Yang pertama yaitu ada teori gembok dan kunci atau lock and key teori. Teori gembok dan kunci pertama kali dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Dalam teori penelitian ini, suatu enzim berikatan dengan substrat dalam bentuk yang mirip atau spesifik pada sisi aktif enzim. Teori ini disebut teori kunci dan gembok. Jika suatu enzim digambarkan sebagai kunci yang dapat membuka substrat, maka hal ini digambarkan sebagai gembok. Karena kunci dan gembok memiliki aspek yang sama, keduanya dapat dibuka dan ditutup. Namun, teori ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan kestabilan enzim ketika berpindah ke tempat reaksi enzim. Yang kedua yaitu ada teori ketepatan induksi. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa enzim adalah protein katalitik. Katalis adalah zat kimia yang mengubah laju reaksi tanpa mengubah reaksi itu sendiri. Enzim dapat melakukan ini berdasarkan efeknya pada energi aktivasi yang diperlukan untuk setiap reaksi kimia. Fungsi enzim adalah untuk menurunkan ambang batas energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi. Ini penting karena sebagian besar molekul yang terlibat dalam proses kehidupan sangat sensitif terhadap suhu tinggi.
Sintesis enzim. Yang pertama itu ada proses transkripsi dari DNA menjadi mRNA. Prosesnya yaitu DNA yang mengandung kode genetik untuk enzim dibuka oleh enzim RNA polimerase. Salah satu untai DNA atau untai template digunakan sebagai cetakan untuk sintesis mRNA. RNA polimerase menyusun rantai mRNA berdasarkan pasangan basa komplementer. Hasilnya mRNA yang membawa instruksi genetik dari DNA keluar dari nukleus. Yang kedua yaitu proses mRNA atau eukariota. Prosesnya itu capping, penambahan cap di ujung lima untuk melindungi mRNA dan membantu pengikatan ribosom. Splicing, intron atau bagian non-kode dipotong dan ekson bagian kode digabungkan. Tailing, penambahan ekor poli A di ujung 3 untuk stabilitas mRNA. Hasilnya mRNA matang yang siap diterjemahkan menjadi protein. Proses yang ketiga yaitu translasi mRNA diubah menjadi polipeptida. Prosesnya mRNA keluar dari nukleus dan bergabung dengan ribosom di sitoplasma. tRNA membawa asam amino spesifik ke ribosom berdasarkan kode pada mRNA atau kodon. Ribosom membaca mRNA dan tRNA mencocokkan antikodon dengan kodon mRNA. Asam amino dirangkai menjadi rantai polipeptida. Hasilnya rantai polipeptida yang merupakan prekursor protein. Proses yang keempat, pelipatan protein dan modifikasi pasca translasi. Prosesnya itu polipeptida melipat menjadi struktur tersier atau kuartener untuk menjadi enzim aktif. Modifikasi seperti penambahan gugus prostetik, fosforilasi, atau glikosilasi terjadi untuk mengaktifkan enzim. Hasilnya enzim aktif yang siap menjalankan fungsinya. Proses yang kelima, transportasi dan lokalisasi enzim. Prosesnya itu enzim yang selesai disintesis dikirim ke lokasi spesifik di dalam sel, misalnya mitokondria, lisosom, atau disekresikan keluar dari sel. Hasilnya enzim berada di tempat yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya. Metabolisme enzim. Metabolisme enzim yang pertama yaitu membantu proses katabolisme. Contohnya itu penguraian glukosa dan glikolisis. Enzim yang digunakan yaitu heksokinase, fosfofruktokinase, piruvat kinase. Yang kedua, anabolisme. Contohnya itu sintesis protein dari asam amino. Enzim yang digunakan yaitu RNA polimerase, amino asid tRNA, sintetase. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, konsentrasi substrat dan enzim, suhu, pH, kehadiran inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam PowerPoint. Sekian penjelasan mengenai sintesis dan metabolisme enzim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.